Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil khalqi ajma'in. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu ila yaumiddin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik ulama, sedikit pandai, tokoh masyarakat, hadirin hadirat, para remaja yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak disebut nama, insyaallah kita semua hamba-hamba yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang kita kaji subuh ini disebutkan dalam kitab Al-Musnad karya Imam Ahmad bin Hanbal. Disebutkan juga dalam kitab Al-Mu'jam Al-Kabir karya Imam At-Tabrani. Disebutkan juga oleh Imam Al-Hakim dalam kitab Al-Mustadrak. Statusnya hadisun sahih, tak diragukan sedikit pun. Diriwayatkan dari sahabat Nabi bernama Salamah bin Qais Al-Ashja'i radhiyallahu anhu. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di Hajjatul Wada. Nabi mengucapkan kalimat ini pada saat melaksanakan Haji Wada. Haji Wada ini adalah kelanjutan dari kronologis yang panjang. Setelah Nabi SAW pindah dari kota Makkah ke kota Madinah, Al-Madinah Al-Munawwarah, sampailah tahun ke-6 Nabi bermimpi. Duduk bersama sahabat, hai sahabat, dari malam aku lihat dalam mimpiku kita masuk ke dalam Masjidil Haram, tawaf, sa'i, tahallul. Sebagian kalian mencukur rambutnya habis muhalliqin, sebagian lagi memotong rambut pendek muqassirin. Mendengar mimpi itu, apa kata sahabat? Kalau begitu mari kita ramai-ramai pergi menuju Makkah Al-Mukarramah. Begitulah sahabat itu menyikapi mimpi Nabi. Mimpi Nabi itu salah satu daripada wahyu yang dikirimkan Allah. Respon sahabat mendengar mimpi Nabi, kalau begitu ya Rasulullah, itu isyarat kita harus masuk ke Makkah. Ayo kita ke Makkah. Jadi spirit itu, semangat sahabat itu yang mesti dimunculkan pada umat Islam sekarang. Sekarang kalau ada orang Islam bercerita, orang tadi saya mimpi rasanya Islam menguasai Eropa. Susah percaya itu, bunga-bunga tidur aja. Jadi orang juga. Maka tahun ke-6 itu Nabi dan para sahabat menuju Makkah Al-Mukarramah, tapi dicegah, tidak bisa masuk. Tempat berhenti itulah terjadi perjanjian yang disebut dengan perjanjian Hudaybiyah. Maka tahun itu disebut dengan tahun Hudaybiyah. Itu tahun ke-6. Tahun ke-7 tidak putus asa, berangkat lagi. Maka disebut dengan Umratul Qadha, mengganti umrah yang gagal tahun ke-6. Tahun ke-7, tahun ke-8 barulah kota Makkah ditaklukkan, disebut dengan peristiwa Fathul Makkah. Tahun ke-9 Abu Bakar Siddiq membawa rombongan jamaah haji. Tahun ke-10 Haji Wada. Tahun ke-11 Nabi meninggal. Jadi meningkat frekuensinya itu, naik ke atas dari mulai 6 Hudaybiyah, 7 Umratul Qadha, 8 Fathul Makkah, pembebasan kota Makkah dari kafir Quraisy, 9 haji dipimpin oleh Abu Bakar, 10 Haji Wada, 11 meninggal dari Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pada saat Haji Wada inilah Nabi menyampaikan banyak yang disampaikan Nabi, tapi di antara poin penting yang didengar oleh Salamah Ibnu Qais Al-Ashja'i, kata dia, innama hunna arba'. Innama, hanya saja, hunna, di antara yang disampaikan Nabi itu arba', ada 4 poin penting. Kita kalau dengar ceramah orang
bisa kita simpulkan. Tapi ada yang penting, ada yang sangat penting, ada yang kurang penting, ada yang tidak penting. Ini skala prioritas. Sangat amat penting, penting, kurang penting, tidak penting. Jadi kita apa yang mau kita bawa pulang itu, inilah yang diingat oleh Salamah Ibn Qais Al-Ashja'i. Berapa orang sahabat itu Pak Ustaz yang disebut Allah dalam Al-Quran, As-sabiquna al-awwaluna minal muhajirin wal ansar. Mereka yang dulu masuk Islam dari kalangan muhajirin dan ansar, walladzina tabauhum bi ihsan, dan orang-orang yang mengikuti jejak-jejak mereka dengan perbuatan baik, mereka itu yang mendapat gelar radhiyallahu anhum wa radu anhu. Allah ridha kepada mereka. Radhiyallahu anhum, Allah ridha kepada mereka. Makanya setiap kali disebut nama mereka, Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, Uthman bin Affan radhiyallahu anhu, Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, huma dua. Anaknya diridai Allah, bapaknya juga diridai Allah. Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, Aisyah radhiyallahu anha. Di sini persimpangan kita dengan Syiah. Syiah mengkafirkan sahabatnya. Abu Bakar laknatullah alaihi, na'udzubillah. Aisyah laknatullah alaiha, la'anah Allah. Sedangkan Ahlus Sunnah wal Jamaah mengikut Al-Quran dan Sunnah. Quran mengatakan mereka radhiyallahu anhum. Adapun Nabi mengatakan la tasubbu ashabi, jangan kalian caci maki sahabat. Lau anfaqa ahadukum mithla Uhudin dhahaban, andai ada di antara kalian yang sanggup bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu tak sampai satu mudnya, tak sampai setengah mudnya. Kenapa? Kalau ada di antara kalian yang bersedekah emas sebesar bukit Uhud, itu wajar, normal pada saat aman, tentram. Tapi pada saat iman dipertaruhkan, kafir musyrik menyiksa, di situ mereka sanggup menginfakkan hartanya. Amal kita tak ada apa-apanya dengan amal Abu Bakar Siddiq radhiyallahu anhu, amal Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Berani mencaci maki sahabat, maka sepakat ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah, orang yang mencaci maki sahabat itu kafir, kata Imam Malik bin Anas. Orang yang mencaci maki sahabat kafir, kata Imam Ahmad bin Hanbal. Orang yang mencaci maki sahabat, kata Imam Syafi'i, Muhammad bin Idris Asy-Syafi'i, Imam Syidah, Imam mazhab Syafi'i. Orang yang mencaci maki sahabat itu kafir. Kalau nampak kamu dia salat, kamu mau berimam, tak boleh salat di belakang dia. Sampai begitu. La tusalli khalfa rafidhi, jangan kalian salat di belakang orang Syiah, kata Imam Syafi'i. Datang muridnya Imam Al-Buwaiti bertanya, sebutlah bagaimana kami tahu dia Syiah? Sebutkan sifat-sifatnya. Man qala inna Aba Bakr wa Umar laysa bi-imamaini, siapa yang mengkafirkan Abu Bakar dan Umar, mengatakan dia tidak layak jadi khalifah, fa huwa rafidhi, ketahuilah itu salah satu ciri. Imam Syafi'i sudah mewanti-wanti itu sejak 12 abad yang lalu. Imam Syafi'i meninggal 204 di Mesir, makamnya di Kairo. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, sahabat Nabi yang hadir pada saat itu banyak riwayat, yang di antaranya Imam Abu Zur'ah mengatakan jumlahnya 114.000 orang. Semua sahabat yang melihat Nabi itu disebut dengan sahabat, orang-orang yang melihat Nabi. Man ra'a, yang bertemu dengan Nabi, laqiyan Nabi, ya berjumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, mati dalam keadaan muslim. Sahabat Abu Lahab berjumpa dengan Nabi, bahkan bersedekah ketika Nabi lahir. Kalau ada orang mengatakan Abu Lahab itu jahat, Abu Lahab itu mungkin jahat, tapi jangan terlalu banyak mengaji Abu Lahab, karena sedekah Abu Lahab lebih besar daripada sedekah kita.
Abu Lahab bersedekah membebaskan seorang budak bernama Suwaibah saat kelahiran Nabi Muhammad SAW. Waktu Nabi lahir, pulanglah budaknya bernama Suwaibah. Suwaibah, tolong kau jaga adik iparku Aminah yang sedang hamil tua. Nanti kalau dia melahirkan anak, pulang sampai ke rumah beritahu anaknya sudah lahir apa belum. Begitu berita Aminah sudah melahirkan anak, pulanglah ke Suwaibah. Hai tuanku Abu Lahab, ya, adik iparmu sudah melahirkan anak. Laki-laki apa perempuan? Laki-laki. Saking senangnya hati Abu Lahab. Hai budakku Suwaibah, sejak hari ini, hari Senin Rabiul Awal, engkau kubebaskan dari budak. Anti murah, kau bebas merdeka. Harga budak itu paling tidak 2 ekor onta. Kalau 1 ekor onta 35 juta, 2 ekor onta 70 juta. Begitulah dermawannya Abu Lahab yang dikatakan kafir itu. Saat kelahiran Nabi dia bersedekah 70 juta. Kalau ada bapak ibu bersedekah 70 juta di bulan Rabiul Awal ini, itu baru selevel dengan Anda. Makanya ketika Abbas bermimpi berjumpa dengan Abu Lahab, bagaimana kabar wahai saudaraku? Saudara kandung Abbas, Abbas bin Abdul Muttalib, Hamzah bin Abdul Muttalib, Abu Talib bin Abdul Muttalib, Abdullah bin Abdul Muttalib, Abu Lahab bin Abdul Muttalib. 10 mereka adik-beradik laki-laki, 5 perempuan, 15 orang anak Abdul Muttalib. Apa kabar wahai saudaraku? Apa kata Abu Lahab? Khuffifa alayya fi kulli itsnain li'i'taq Suwaibah. Azabku diringankan setiap hari Senin karena aku memerdekakan Suwaibah, karena senang menyambut kelahiran Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia kena 2 pasal, berjumpa dengan Nabi tapi tak beriman dengan Nabi, tak mati dalam keadaan Islam. Sezaman dengan Nabi, hidup sewaktu dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi, beriman dengan Nabi, kena 1 pasal. Inilah orang soleh dari Yaman, namanya Uwais Al-Qarni. Nanti kalau datang dia ke sini, kata Nabi, minta doa supaya Allah mengampunkan dosa kalian. Doanya dikabulkan Allah. Dia tak jumpa dengan Nabi, tapi dia beriman dengan Nabi dan mati dalam keadaan beriman. Dia adalah Uwais dari Yaman. Kenapa dia tak datang? Dia menjaga ibunya, merawat ibunya. Tak ikut perang dengan Nabi, tak ikut membela Nabi, tapi amal dia luar biasa. Sampai Nabi mengatakan doanya dikabulkan Allah. Mintalah doa kepada dia. Begitu dia datang ke kota Makkah, ke kota Madinah, setelah Nabi meninggal, sahabat berlomba-lomba datang memohonkan doa kabulnya. Dia adalah Uwais Al-Qarni. Ada yang tak berjumpa dengan Nabi, walau hidup sezaman dengan Nabi, tempatnya jauh di sana, di Afrika, kampungnya Habasyah, sekarang Ethiopia. Dia adalah Najasyi, raja Ethiopia. Ketika sampai berita kepada Nabi di Madinah, di Al-Madinah Al-Munawwarah, bahwa Najasyi meninggal, sahabat mengumpulkan semua, dikumpulkan sahabat di Masjid Nabawi. Nabi salat tawaib, Allahu Akbar, Al-Fatihah, Allahu Akbar, salawat, Allahu Akbar, Allahu maghfir lahu warhamhu wa'afihi wa'afan. Ampunkan dia, nur yang jauh di sana di Afrika. Najasyi sezaman dengan Nabi tapi tak berjumpa dengan Nabi. Dia hanya berjumpa dengan sahabat-sahabat Nabi. Rombongan Ja'far bin Abi Thalib ketika sampai ke kampung Habasyah di Afrika, lalu si Raja Najasyi bertanya, siapa itu Nabi yang ada di Jazirah Arab itu? Maka Ja'far menceritakan, dia melarang kami berzina, dilarangnya kami mencuri, dilarangnya kami makan haram, disuruhnya kami menyambung silaturahim, dilarangnya kami membeda-bedakan orang. Apa pendapat dia tentang Isa? Karena Najasyi itu agamanya Kristen Ortodok. Dia ingin tahu apa pendapat Nabi kalian itu tentang Isa. Ja'far tak bisa menjawab. Dia hanya membacakan surat yang dia hafal. Kafaya ain sad Dzikru rahmati rabbika 'abdahu Zakaria. Dibacakannya surat Maryam. Ada satu surat yang dibacakan Nabi kami, dan surat itu bernama ibu Nabi kalian.
ibu Isa. Itulah surat Maryam. Menetes air mata Najasyi karena ayat-ayat itu bercerita bagaimana sakitnya Maryam melahirkan Isa alaihissalam. Rupanya masuk Islam akhirnya Najasyi, karena kalau dia tak Islam tak mungkin disolatkan Nabi Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afi wa'fu. Tapi tetap dia tak cukup 3 syarat, karena syarat menjadi sahabat Nabi man laqiya Nabi, jumpa dengan Nabi, wa amana bihi, beriman dengan Nabi, wa mata musliman, mati dalam keadaan muslim. Tapi ada pula orang-orang yang berjumpa tidak, semasa pun tidak, tapi Nabi sayang kepada mereka bukan main. Ikhwani, kata Nabi, mereka ini ikhwani, saudara-saudaraku. Kamikah itu ya Rasulullah? Lah, bukan kalian. Antum ashabi, kalian sahabat-sahabat. Adapun yang datang di akhir zaman itu ikhwani, mereka saudara-saudaraku. Amanu bi walam yarau. Mereka beriman kepadaku padahal mereka tidak pernah melihat aku. Mudah-mudahan kita masuk dalam rombongan. Beriman mereka kepadaku, jarak mereka dengan aku jauh, negeri mereka jauh, tapi mereka tetap percaya kepada aku. Mereka mengamalkan sunnah-sunnahku, mereka lawan kantuknya datang ke rumahku, mereka berzikir, mereka mengagungkan Allah, mereka bersalawat kepadaku, mereka beriman kepada aku di zaman fitnah. Kalau mereka istiqamah, mereka akan minum dari telaga haud yang tak akan layak mau fiha abada. Mereka tak akan haus untuk selamanya di padang mahsyar. Kita mudah-mudahan masuk dalam gelombang itu insyaallah. Amin. Amin ya rabbal alamin. Jadi sahabat yang 114.000 kata Imam Abu Zur'ah itu mungkin kita tak masuk. Tak masuk, dapat dipastikan. Kalau ada orang bersama hari ini mengaku saya ini sahabat Muhammad yang mana? Muhammad Sregar ya, Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah, maka saat itu sahabat Nabi itu yang terakhir meninggal, la yabqa ala wajhil ardi, tidak akan ada tetap hidup di atas muka bumi ini 100 tahun setelah aku meninggal. Setelah aku meninggal, kata Nabi, 100 tahun sahabat itu punah, musnah, wafat, meninggal. Betul, cakap Nabi itu tak meleset. Sahabat yang terakhir meninggal di kota Makkah, Abu Tufail, pas tahun 100. Tahun 100 Hijrah, 90 tahun setelah Nabi meninggal sahabat terakhir di kota Makkah Al-Mukarramah, Abu Tufail. Ada pun sahabat yang terakhir meninggal di Basrah, Irak, namanya Anas bin Malik, tahun 94 Hijrah, meninggal di Basrah, Irak. Meninggal di Basrah. Dia setelah Nabi meninggal, dia meninggalkan kota Madinah Al-Munawwarah, mereka pindah ke Basrah. Bilal bin Abi Rabah pun dari kota Madinah pindah dia ke Damaskus, Suriah. Abu Darda juga pindah. Imam Abdullah bin Abbas, imamnya ahli tafsir yang pernah doakan Nabi, Allahumma faqih fi din wa 'allimhu ta'wil, dia pindah ke Tabuk, dia pindah ke negeri yang pernah didoakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Taif. Ini para sahabat itu bertebaran di atas muka bumi Allah SWT. Salah satunya mengingat khutbah Nabi di Al-Salamah Ibnu Qalis Al-Ashja'i, innama hunna arba'. Ada 4 yang diingat waktu itu. Dia tidak lupa, sahabat Nabi itu cerdas, kuat, tapi dia ingin memfokuskan pada 4 poin yang diingatnya pada saat khutbah Nabi yang setelah 4 bulan lebih kurang. Nabi wukuf di padang Arafah bulan Zulhijjah, Muharram, Safar, Rabiul Awal. Jadi kalau Zulhijjahnya itu tanggal 9, 20 hari, meninggal 12 Rabiul Awal, 10, 20, 30, kemudian 2 bulan Muharram, Safar, 60, lebih kurang 90 hari setelah khutbah itu meninggal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa isinya? Banyak, tapi 4 poin kata Salamah itu. Yang pertama, kata Nabi, alla tusyriku billahi syai'a. Ini kekhawatiran Nabi, jangan kalian duakan Allah syai'a, dengan apa. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan materi.
Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan anak. Nanti anak kalian meninggal, kalian stres, depresi, kalian mati syirik. Jangan kalian gantungkan hidup kalian dengan benda. Nanti kalau benda itu hilang, musnah, kalian mati stres, depresi, mati mendadak kalian gara-gara itu. Ala tusyriku billahi syai'a. Inilah masalah orang sekarang. Awal tahun baru menggantungkan hidup dengan horoskop, dengan perbintangan. Kata al-munajjimun walau sadaku, orang perbintangan itu bohong, dusta. Ini setiap awal tahun, tahun apa nih, tahun apa ini, tahun monyet. Maka yang paling beruntung yang banyak bulunya, monyet. Mohon maaf bapak yang berbulu, saya berbulu. Digantungkan hidup pada perbintangan, pada peredaran matahari, bulan. Itu ciptaan Allah. Inna fi khalqis samawati, dalam penciptaan lagi, wal ardi, bumi, waqtilafil laili wan nahar, perputaran siang dan malam, la ayatin. Itu semua ayat-ayat tanda-tanda kebesaran Allah. Tapi meyakini ada pengaruhnya terhadap nasib syirik, rusak keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Di antara pesan Nabi yang disampaikan di 14 abad silam tetap relevan sampai hari ini. Sampai bulan Rabiul Awal 1437 ini masih tetap relevan. Alla tusyriku billah, jangan kalian bersekutukan Allah syai'a. Dengan apa? Bila mengapa selesai sholat kita katakan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu bukan ucapan sembarangan. Diulang selesai sholat paling tidak 3 kali. La ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu, yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Itu menjauhkan diri. Kalau habis subuh 3 kali, zuhur 3 kali, bagusnya 10 kali. Tapi tak sanggup 10, 3 menjadi dah. 3 tak sanggup sekali menjadi dah. Tapi maknanya direnungkan. Coba-coba qadir, apa ini? Ditanam benar-benar. La ilaha illallah. Makanya ketika orang haji tetap diulangnya itu, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka. Tidak boleh kau duakan dalam ibadah. Jangan ada yang lain di antara engkau dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau cerita masalah mereka mengenal Allah, orang kafir Quraisy pun tahu Allah. Kalau insan tahu man khalaqas samawati wal ardh, kalau kau tanya siapa yang menciptakan langit dan bumi, la yaqulun Allah. Allah. Wal insan tahu man anzala minas samaa'i ma'a, siapa yang menurunkan air dari langit, la yaqulun Allah. Mereka tahu Allah. Wal insan tahu man khalaqahum, siapa yang menciptakan kalian, la yaqulun Allah. Mereka tahu Allah. Bukan mereka tak tahu Allah. Beda dengan nenek moyang kita. Ketika para ulama datang dari Yaman ke negeri Melayu ini, nenek moyang kita tak tahu Allah. Nenek moyang kita menyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Ustaz jangan fitnah nenek moyang kita nyembah Brahma, Wisnu, Siwa, Buddha. Mana buktinya? Kerajaan terbesar Sriwijaya, Nun di Sumatera Selatan. Itu kan jauh dari Riau ke Sumatera Selatan, kan jauh. Ternyata pusat kerajaan negaranya di sana, di Palembang. Tapi pusat agamanya di tempat kita. Purbo Caloko mengatakan pusat tempat pendidikan agama Buddha terbesar itu terletak di antara 2 sungai. Kalau orang tegak di situ tak ada bayang-bayang. Dia tak sebutkan nama kampungnya apa, dia sebutkan cirinya saja. 2 sungai. Sungai Kampar kiri, Kampar kanan. Kalau tegak situ tak ada bayang-bayang, karena pas garis khatulistiwa. Di mana itu? Itulah Candi Muara Takus. Nenek moyang kita tak mengenal Allah. Beda dengan orang kafir musyrik dulu. Mereka mengenal Allah. Makanya mahasiswa nanya saya, Pak Ustaz, mereka itu kafir dia, kenapa namanya Abdullah? Kafir mereka, ya. Kenapa namanya Abdullah? Gaib penunjuk jalan dari Makkah ke Madinah, itu namanya Abdullah. Musyrik sepakat semua ahli sirah, penunjuk jalan gaib
dari Makkah ke Madinah 8 hari 8 malam, itu bukan Islam, tapi namanya Abdullah. Apa maknanya? Mereka tahu Tuhan itu Allah, tapi di samping Allah mereka sembah Lata, Uzza, Mana, Hubal, Jibti, Ta'ud, Naham. Kalau ditanya kalian nyembah siapa? Nyembah Allah. Kenapa kalian sembah juga lagi Lata, Uzza, Mana, Hubal, Jibti, Ta'ud? Innama na'buduhum liqarribuna ila Allahi zulfa. Kami menyembah berhala itu bukan kami menyembah berhala. Kami tak menyembah berhala. Kenapa kalian sembah? Kami hanya menyembah perantaranya. Berhala itu hanya medianya saja. Apa beda orang menyembah keris? Kamu menyembah keris? Enggak. Kenapa menyembah keris? Kenapa kau simpan dalam dompet keris kecil itu? Hati-hati jangan letakkan keris kecil dalam dompet patah, tusuk pantat. Kenapa kau sembah? Saya tak nyembah. Ini hanya media saja. Allah memberikan kekuatan ke sini. Nah ini, saya kasih contoh keris kecil. Nanti saya kasih contoh batu cincin itu sih murah. Mau Ustaz nyindir, enggak, saya pakai. Sengaja saya pakai biar yang jangan tersinggung. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa maknanya? Engkau duakan selain Allah Subhanahu wa taala. Pada dalam salatmu kau katakan musolli fardhu zuhri arba'a raka'atin adaan ma'muman lillahi ta'ala. Nawaitu sallallahu alaihi wa sallam Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Nawaitu al-hajj wal umrata wa ahramtu bima lillahi ta'ala. Tapi di samping itu kau gantungkan perasaanmu, kau gantungkan hidupmu, kau gantungkan semangatmu kepada materi. Padahal engkau mulia, engkau hebat, engkau diciptakan Allah Ta'ala dari tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah ruh ke dalamnya. Fanafakhtu fihi min ruhi. Hidup. Allah yang meniupkan ruh ke dalam. Mulia, engkau bukan monyet seperti yang digambarkan oleh Charles Darwin. Beda gambaran Islam dengan orang kafir. Orang kafir menggambarkan kita ini adalah hasil dari evolusi makhluk yang muncul dari laut, lalu naik ke darat, lalu kemudian ekornya memendek-pendek-pendek, akhirnya jadilah manusia. Itulah dia Charles Darwin. Orang Islam tak. Orang Islam itu bukan monyet. Orang Islam itu adalah tanah yang hina, lalu kemudian ditiupkan Allah. Fanafakhtu fihi min ruhi. Aku tiupkan ruh ke dalamnya. Setelah aku tiupkan ruh ke dalam tanah yang hina tadi, faqamu lahu sajidin. Semua makhluk bersujud kepada dia. Malaikat-malaikat bersujud kepada dia saking mulianya dia. Laqad karramna bani Adam. Kami muliakan anak cucu Adam. Maka jangan gantungkan yang tinggi bergantung kepada yang rendah. Tak mungkin. Yang bergantung itu orang yang rendah bergantung pada yang tinggi. Yang pendek mohon maaf, jangan menyinggung, saya bukan saya menyinggung. Yang rendah itu bergantung pada tempat yang tinggi. Maka kalau ada yang tinggi bergantung pada yang rendah, apa namanya? Saya pun tak tahu apa namanya. Tinggi, tapi bergantung yang rendah. Kemana kau gantungkan? Ke anak, ke istri, ke harta, ke benda, ke materi, materi yang hilang. Digantungkannya, kaulah segalanya, kaulah bulan, kaulah bintang. Mati bini itu stres. Jangan bergantung. Ibu juga jangan gantungkan kepada bapak. Nanti kalau bapak kawin lagi, mana ibu bergantung? Jangan pernah menggantungkan. Gantungkanlah kepada dia yang tidak mati itu selamanya. Sahabat itu pun ternyata pernah menggantungkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Terlalu sayang dia kepada Nabi. Nabi marah, la tatruni, jangan terlalu kalian agungkan aku seperti mereka mengagungkan Al-Masih. Kama akhiratin Nasara Al-Masih, sebagaimana orang Nasrani mengagungkan Al-Masih secara berlebihan. Jangan, aku manusia biasa. Maka selalu ayat ini dibaca. Wa ma Muhammadun illa rasul. Kenapa ayat ini selalu dibaca? Wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad tak lain tak bukan hanyalah seorang rasul. Ayat itu yang dibacakan Abu Bakar Siddiq yang membuat bergetar tangan Umar, jatuh pedang dari tangannya. Mantap.
hilangnya rasa umat saat mendengar berita kematian Nabi Muhammad SAW. Orang yang paling disayang, dia cintai, maka saat itu dia katakan, siapa yang mengatakan Muhammad mati? Pancung kepala. Datang Abu Bakar bacakan ayat, pelan-pelan dia bacakan. Ini orang tak bisa dilawan. Umar tak bisa dilawan. Dia pemenang bulat tiap tahun, juara bertahan. Siapa yang mau melawan? Pasar Mukas itu ada lomba syair. Pasar Mukas di Makkah. Kalau sekarang mungkin itu bursa bisnis internasionalnya. Jangan bayangkan orang pasar Mukas itu pasar Tiongkok yang diawasi oleh Satpol PP. Pasar Mukas itu pasar internasional. Seluruh orang berkumpul. Ini Makkah. Makkah inilah center pasar Mukas. Di situ di Makkah itu. Ila fi Quraisy, perjalanan orang Quraisy. Ila fihim rihlat asy-syita'i was-shayf. Perjalanan syita musim dingin, was-shayf musim panas. Syita musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Shayf musim panas, musim dingin, mereka pergi ke Yaman. Shayf musim panas, mereka pergi ke negeri Syam. Shayf syita, syita shayf. Yaman, Makkah, Saudi Arabia, Syam, Suriah, Lebanon, Yordania, Palestina, 6 negara. 6 negara berkumpul di pasar Mukas. Bisnis, hiburannya lomba menulis syair. Orang Arab suka petata begitu syair. Ada tempel syair yang paling hebat itu di dinding Ka'bah, dan mereka lomba berbulan. Dan pemenang juara bertahan itu Umar bin Khattab. Di tangannya pedang. Siapa yang mengatakan Muhammad mati, kupancung kepala. Mana ada orang berani? Siapa berani melawan? Datang Abu Bakar Siddiq, orang tua yang bijaksana. Ketika itu umurnya 61 tahun. Kalau ada bapak umur 61 tahun, begitulah agaknya keadaan Umar. Keadaan Abu Bakar Siddiq saat itu menghadapi Umar bin Khattab yang gagah perkasa. Dia tidak melawan dengan pedang, dia tidak melawan dengan tenaga, tapi dia bacakan ayat, wa ma Muhammadun illa rasul. Muhammad bukan Tuhan. Muhammad itu hanya seorang rasul. Qad khalat min qablihi rusul. Sebelum dia sudah ada rasul-rasul, dan semua rasul itu mati. Adam mati, Idris, Nuh, Salih, Ilyas, Zakaria, Yahya, Musa, semua sudah tiga. Apa immata, kalau dia meninggal, au qutila, atau dia terbunuh, inqalabakum ala aqabikum. Begitu dibacakan ayat itu, seakan aku tak pernah mendengar ayat itu, kata Umar bin Khattab. Rupanya kalau musibah itu datang, ayat hilang, hadis melayang. Ustaz Abdul Somad menyampaikan hadis ini kapan? Pas suasana tenang. Kalau dia sedang dipukul musibah, terbang juga hadis hadis. Siapa yang mengingatkan? Bapak datang memukul dada musibah. Sabar Ustaz, sabar Ustaz. Saya begitu. Itu datang ke rumah bapak ibu disuruh minta tausiah nasihat. Sabar ya Pak, sabar. Enak aja kalau Ustaz bilang sabar. Kan bukan Ustaz yang kena. Nabi itu pernah begitu kan. Ilaika anni fa innaka lam tusib bi musibati. Pergi sana. Engkau tak kena musibah seperti yang sedang aku alami. Artinya apa? Jangan gantungkan kepada manusia. Karena kalau kita bergantung kepada yang rapuh, patah, hanyut di tengah sungai, apa yang ditarik rumput, mana bisa bergantung kepada rumput? Rumput yang rapuh, lapuh, bergantung kepada dahan yang rapuh, patah. Gantunglah kepada dia yang kuat. Siapa dia? Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah. Putus. At-tahiyatul mubarakatul salawatul thayyibatu lillah. Inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillah. Tapi perundungan itu mesti habis sekali. Bukan sekedar menunjuk lidah, menunjuk bibir, tak merasakan manisnya. Pada saat datang pukulan itu bertubi-tubi, maka balik Allah. Idza dhaqat 'alaika dunya, kalau sempit terasa dunia, faqul ya Allah. Bergantung. Saya selama ini bergantung ke laptop. Ada masalah sedikit, sebentar saya buka laptop.
Rupanya Allah menegur, Abdul Somad, jangan kau gantungkan laptop, nanti hilangkan laptop itu kau bingung. Betul, pulang dari bagasi api-api, tengok mobil, hilang laptop. Baru tahu rasa. Adalah jamaah kita yang bermurah hati, dicarikan laptop di hotel. Ada dapat. Pelajar, jangan kau gantungkan laptop, jangan kau gantungkan ke HP, jangan kau gantungkan. Kalau gitu tak boleh, kami rekam dia Ustaz. Boleh, tapi jangan terlalu bergantung ke dia. Nanti kalau dia hilang ke mana? Jangankan hilang, kena virus saja sudah mulai error, kacau. Bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bergantung kepada Allah, la tusyriku bihi syai'a. Yang kedua, apa dia? La taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh. Jangan kau bunuh orang yang tak boleh dicabut nyawanya kecuali dengan kebenaran. Loh, ada orang yang boleh dibunuh dengan kebenaran? Ada. An-nafsu bin-nafsi, pembunuh itu memang hukum qisas, halal darahnya. Tapi bukan kita bawa orang pandang ke rumah dia pancung kepala, bukan. Ada hukum qisas, tukang potong pancung. As-sayyibu zani, sudah menikah berzina, itu halal darahnya, tidak dipancung, tidak digantung, tidak ditembak, dilempar pakai batu sampai mati, namanya raja. Yang ketiga, at-tariku lidini, orang yang murtad. Orang murtad itu halal juga darahnya, itu dipancung sampai mati. Ini tapi orang yang tiga ini tak boleh, sakit hati tembak. Sekarang enak saja, bawa mobil, datang tukang ojek nyari, kami pistol, jangan. Nyawa orang macam nyawa anak ayam ini. Sakit hati tembak, tak membuat pakai pistol batin, pergi ke dukun. Sakit hati, ada tak? Kata dukun, ambilkan kukunya sama rambut. Insya Allah 2-3 hari mati. Minta kepada hantu, minta kepada setan. Ini tak bisa dituntut ke polisi. Jaksa penuntut umum tak bisa menuntut, karena undang-undang santet belum disahkan sampai sekarang. Tak bisa dibuktikan secara real nyata. Siapa bunuh dia? Kenapa disantet? Mana buktinya? Tak ada. Ini banyak orang. Tapi alhamdulillah ada orang-orang yang mengaji, dia tak mau. Ditawarkan orang bunuh, kasih duitnya, kasih fotonya, kasih mandi, saya lewat dan saya ikulkan. Tidak, saya takut kepada Allah. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa yang dipesankan Nabi 12 abad yang lalu real, nyata, sampai hari ini terbukti. La taqtulun nafsa allati harrama Allah illa bil haqq. Yang kau bunuh. Ini orang sekarang yang enak saja, salah sedikit dan macam-macam, bunuh nanti. Berapa SMS orang yang masuk bunuh, mengancam bunuh, pakai Facebook, Twitter, bunuh nanti. Dalam Islam, berani membunuh itu paling tidak sudah punya tabungan 2,5 M, 2,5 miliar. Karena kalau keluarganya memaafkan, baru bayar dia. Hukum aslinya membunuh, pancung kepalanya. Tapi kalau keluarganya memaafkan, faman ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf. Kalau keluarganya memaafkan, maka iringilah dengan perbuatan baik. Keluarga memaafkan, ya akan dimaafkan, bayar diat. Diatnya berapa? 1000 dinar. 1 keping dinar, uang logam emas 4,25 gram. Kalau kita patok itu 2,5 juta, 1 keping 2,5 juta, 1 dinar kali 1000 dinar, 2,5 juta kali 1000, 2,5 miliar. Jadi kalau ada tetangga, kawan, sahabat, adik-adik, mahasiswa, macam-macam, bunuh nanti. Tanya dia, udah ada duit 2 miliar? Kalau ada, oke lah, itu pun kalau keluarga saya memaafkan. Kalau tidak, jangan macam-macam. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah SWT. Wa man qatala mu'minan muta'ammidan, siapa yang membunuh saudaranya seiman secara sengaja, fajazahu jahannam, neraka jahannam balasannya. Oleh sebab itu dalam Islam ini nyawa orang, man qatala mu'minan muta'ammidan, fajazahu jahannam, balasannya neraka jahannam. Man qatala nafsan bighairi nafsin faqad annama qatala an-nasa jami'a. Siapa yang membunuh jiwa yang tidak bersalah, seolah-olah dia sudah membunuh semua orang. Kenapa begitu? Karena kita ini digambarkan jiwa yang satu. Bapak, ibu, saya, itu kita sama.
Makanya kita ini menganggap orang itu bukan musuh, menengok orang itu bukan lawan, menengok orang itu bukan saingan, menengok dia sebagai saudara, satu jiwa. La talmizu anfusakum, jangan kamu ejek dirimu sendiri. Ini ayat membingungkan. La talmizu anfusakum, jangan kamu ejek dirimu. Mana ada orang mau mengejek dirinya? Jelek, tak ada. Kenapa disebut jangan kamu ejek dirimu? Apa maknanya? Ketika saya mengejek bapak, saya sedang mengejek diri saya sendiri. Ketika saya sedang, kalau berani saya mengatakan, hei anak haram, na'udzubillah, saya sedang mengatakan ibu saya berzina. Orang yang memaki saudaranya, memaki diri sendiri, membunuh, maka nama qatalan nasa jami'a. Maka orang kalau sudah sampai pada tingkat puncak iman, dia tak menyakiti, tapi menyayangi. Dia tak menganiaya, tapi merahmati. Makanya orang penghuni surga itu, kalau kau mau melihat penghuni surga itu orangnya. Kalau kalian mau melihat penghuni surga, tak perlu jauh-jauh, orangnya, kata Nabi. Masuk sahabat menenteng sendal, wajahnya basah bekas air wudu, itu orangnya. Heran Abdullah bin Umar, maka dia pergi ke rumah orang itu bertamu 3 hari 3 malam. Dia tengok sholatnya biasa, makannya biasa, puasanya biasa, zikirnya biasa. Ini orang tak ada luar biasanya. Akhirnya hari terakhir dia tanya, Fulan, Nabi sudah menjamin kau masuk surga, tapi amalmu saya lihat biasa-biasa saja, dan Nabi tak mungkin salah. Kalau boleh tahu apa amalmu yang luar biasa? Kata dia, biasa, saya tahajud biasa, puasa saya biasa, amal saya biasa. Yang luar biasa apa? Mungkin kalau pun katakan luar biasa, sebelum tidur malam saya sudah maafkan semua. Semua orang yang menganiaya, menyakiti saya, itu sudah saya maafkan semua. Jadi ketika membaca hadis ini, gimana cara memaafkan orang sebelum tidur? Oh, saya praktekkan sebelum tidur malam sholat sunat habis itu, ya Allah, memaafkan semua orang, tapi membayangkan wajahnya berat juga. Ya Allah, kasar betul cakap dia dari nikah. Aku memaafkan dia, waktu bayangkan mulut mengatakan maaf, hati mengatakan berat. Betul lah dia penghuni surga. No, jangan disimpan. Orang kita ini tak disimpan sampai 7 turunan. Itulah yang menggumpal menjadi batu dalam pembeli. Itulah yang marah itu menggumpal menjadi diabetes mellitus. Itulah yang menggumpal naik tensi menjadi 180. Maka pulang, wah Ustaz ini menceramahkannya aja. Udah Ustaz praktekkan, udah saya coba, tapi beratnya. Sholat malam, ya Allah, maafkanlah sebulan. Saya sebutkan nama, maafkanlah sebulan. Tapi sakit betul hati bulan sebulan. Apa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis-hadis ini tak boleh hanya dicakapkan saja, kita amalkan. Berawal pembunuhan itu daripada marah. Marah berawal daripada apa? Saya menyampaikan hadis ini ngeri-ngeri sedap juga nih. Kenapa? Karena Ustaz itu kalau menyampaikan biasanya cash ujiannya, cash and carry. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, la taqtulun nafsan allati harramallahu illa bil haqq. Jangan kau bunuh. La taznu, jangan berzina. Jangan berzina, kata Nabi. Pak Ustaz, mana ada orang sekarang berzina? Oh, kemarin malam itu adalah malam zina internasional. Ada hari cuci tangan nasional, ada hari pahlawan, ada hari ibu. Dulu saya tahunya hari ibu, belakangan diusulkan pula hari bapak. Ada hari bapak, tak ingat saya ada hari apa? Hari bapak. Tapi ada hari zina internasional. Kapan itu? Malam tahun baru. Malam tahun baru semua orang berzina. Booking tempat, sengaja booking tempat. Untuk apa? Untuk zina. Nawaitu zina. Tapi kemarin malam alhamdulillah 20 ribu anak lajang, anak gadis selamat daripada zina. Di Islamic Center kami berkumpul iktikaf. Banyak juga yang membinakan. Ditembak di Facebook saya masih panjang komen. Kata dia bid'ah. Kalau kalian tak setuju dengan ini bid'ah, kami tak menyambut tahun baru. Tak ada acara menyambut tahun baru. Lalu kenapa kalian di rumah saya ramai-ramai? Ngapain kalian di sana? Ini acara mengelakkan anak-anak jangan berzina, mengelakkan anak-anak, mengalihkan anak-anak, alternatif, solusi. Ini jalan keluar. Allah itu kalau mengatakan ini haram, yang halal mana? Yang mana yang halal? Anak-anak kita bertanya,
Ini kami mau begini, naik motor, mau mabuk-mabuk nih. Jangan. Kalau dilarang mau kemana? Mau tidur. Emang bisa dipaksa tidur? Anak umur 3 tahun jadi dipaksa tidur, tidur ya nak, tidur ya, nggak bisa. Pusing buatnya mana nyuruh tidur, rasanya anti muah. Apa maknanya? Ini orang mesti dikasih alternatif. Haram, bid'ah, tak boleh. Jangan main bola, jangan bawa pacar, jangan begadang, jangan memakai sabu, jangan pakai narkoba. Ini malah perbuatan maksiat. Lalu kami mau kemana? Rame-rame mesti. Tinggal di perbuatan orang kafir ini. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Alhamdulillah, selamat 20.000. Ustaz itu enggak wartawan baca dia 20.000 anak-anak di pos pengalayan bukan. Apa yang dimuliakan Allah SWT. La taznu, jangan berzina. Berzina luar biasa. Makin hebat dunia, makin canggih perzinahan, makin merajalela. Zaman saya muda dulu, saya itu agak tua ini. Zaman muda, zaman lajang dulu, belum lagi ke bapak. Zaman muda dulu mau kenalan sama perempuan, saya termasuk yang takut, tak berani. Kalau udah dekat perempuan rugi dulu. Anak-anak sekarang enak saja, mau kenalan sama perempuan nanti kalau buka www.facebook.com, tulis apa namanya? Nah, muncul dapat gambarnya. Friend, say hello. 2 kali makan bakso selesai. Begitu mudahnya, begitu murahnya. Maka saya kalau memberikan pelatihan, ceramah di sekolah, SMP, SMA, pondok pesantren, saya ingatkan, saya tekankan yang perempuan-perempuan. Hai anak-anakku yang perempuan, kalian ini timun. Laki-laki itu durian. Jangan dekat-dekat dengan durian, karena kalian tak pernah untung sama sekali. Di atas sobek, di bawah bonyok, hancur. Tak ada untungnya sama sekali. Tengok itu di sampul botol aqua, apa tertulis di situ? Do not accept if cell is broken. Do not accept, jangan terima botol ini if cell is broken, kalau segelnya rusak. Berapa banyak orang menerima segel rusak sekarang? Akhirnya rumah tangga kacau, dari awal sudah kacau. Si suami dendam, dia takut, malu, akhirnya dipertahankannya. Akhirnya api dalam sekam menyala, lama-lama meledak, hancur. Anak sudah dari fasolah situ, dari sopan ini dendam kesuat. Di mana mawaddah? Di mana rahmah? Tak ada sakinah, mawaddah, rahmah. Hancur gara-gara apa? Zina. La tasbih. Rumah tangga masuk SMS ke saya, Pak Ustaz, saya pernah silap-silap ML. Gimana cara minta maaf ke suami? Saya jawab, saya tak tahu, tanya Ustaz saya. Gimana mau minta maaf sama suami? Minal aidin wal faizin ya Pak, aku sudah kena coblos kemarin. Mana minta maaf sama suami? Akhirnya dilema, merasa berdosa, stres, depresi. Kalau minta maaf ngambil buah mangga tetangga, enak minta maaf. Pak, maafkan saya ambil kemarin. Ganti kita apa? Pergi pasar buah ada 12 tip bawa kan, sumpatkan mangga dulu. Tapi kalau kita berzina, berkhianat, di mana minta maafnya? Luar biasa. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah. Dulu orang mau berzina bingung dari tempat. Mana ada tempat mau berzina? Pondok durian orang ramai. Kemana? Di zaman sekarang begitu mudah. Iklan besar 150.000 net 2 malam per 8 pagi. Bayar semalam gratis 2 malam. Tempat mudah, cara mudah, pengawasan tak ada. Luar biasa. Datanglah beberapa ustaz. Wah, ustaz-ustaz ini pakai baju jaket, pakai topi kulit, pakai celana jeans. Oh, salah satu hotel di Pekanbaru. Tak boleh menyebut hotel, menjaga kode etik jurnalistik. Sampai di hotel itu, resepsionis nanya, dari mana Pak? Kami bisnismen dari luar kota. Nampak betul bisnismen palsu. Kalau bisnismen mana aku? Malu ustaz-ustaznya. Ada hiburan-hiburan sini. Ada Pak? Tolong dulu bawa. Ustaz tadi itu 7 mereka. Datanglah hiburannya. 35 WTS. 7 yang dibawakan 75. Yang satu itu adalah yang satu.
Lah mungkin jamaah saya itu Ustaz. Bayangkan begitu mudah, ini real, ini kisah nyata. Ustaz ikut, saya tak ikut. Tunjukkan mereka pun. Dia bilang, tak ada ngajak saya. Ustaz juga kenal orang. Apa yang dimuliakan Allah SWT. Luar biasa, perzinahan luar biasa. La tasnu. Makanya melepas anak sekolah keluar kota, kalau tak ada paman, makcik, pakciknya di sana, dia tinggal sama siapa? Kos-kosan. Di mana tinggalnya? Tunjuk aja, nak kau sama siapa? Itu yang kau bawa itu siapa? Bukan sekedar kirim belanja sekolah-sekolah lah. Dia jadi apa di sana? Berangkat anak soleh, balik jadi hantu. Kata ini yang dimuliakan Allah SWT. La tasnu. Pesan Nabi 14 abad tetap terlepas sampai hari ini. Lalu kemudian pesan yang keempat, apa kata dia? La tasriku. Jangan mencuri. Mencuri ini pekerjaan. Ambil barang orang. Tapi sekarang mencurinya luar biasa. Yang dicuri itu apa? Pulsa. Mama minta pulsa. Macam-macam. Mencuri barang yang kita tidak ketahui, dia ambil. Rasanya baru beli. Ini pencuri. Mencuri zaman dulu mana orang susah. Sekarang orang kaya mencuri. Berdasi, pakai jas intelek, mencuri. S3, mencuri. Doktor, mencuri. Profesor, mencuri. Mencuri apa? Plagiator, mencuri makalah orang. Mencuri disertasi orang. Mencuri barang orang. Dan kalimat mencuri ini jangan dipahami sederhana. Pergi ke warung, lupa menjaga, ambil mencuri. Yang dicuri jengkol 3 biji. Ini mencuri manual, orang susah. Mencuri zaman canggih sekarang. Mencuri lewat website, mencuri lewat internet, mencuri lewat HP. Mencuri, pencurian luar biasa. Maka orang Islam tetap diingatkan, kau jadi apapun, bagaimanapun, 4 pesan ini, pesan Nabi yang diriwayatkan sahabat Nabi yang langsung mendengar pesan itu. Salamah Ibnu Qais Al-Ashjani. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Inilah pesan Nabi yang tetap kekal abadi sampai kapanpun meninggal saya, anak-anak saya tetap saya sampaikan. Nah, kalian jaga ini. Bapak Ibu tak sempat mengingatkan mereka, tinggal hidupkan saja rekaman MP3, download di internet gratis, sampaikan kepada mereka. Kemarin saya dari Tembilahan, Sabtu yang lalu tak datang karena bersilaturahim menyampaikan tausiah di beberapa tempat. Karena kalau tak diluangkan begini pada masa libur, jadi tak akan tersentuh saudara-saudara kita. Datang mereka, sambutan Masya Allah, keluarga, sahabat, teman dari Tembilahan. Pak Ustaz, kami mohon izin nih Pak Ustaz, jumpa tak pernah, bila baru sekali berjumpa. Saya sudah download ceramah Ustaz itu lebih 100 judul. Kami masukkan ke CD, kami cetak, kami bagikan ke kampung-kampung. Oh bagus, saya bilang, bagus. Semua yang diuploadkan dari internet itu saya tak pernah menguploadkannya. Siapa menguploadkan? Ada jamaah, relawan, sahabat yang meluangkan waktunya, mondokkan secara khusus, diperkecil lagi file itu, kerja ribet, dimasukkannya. Ternyata ada sahabat di mana-mana, ada yang mengambil radio, ada kawan-kawan dari Mesir dulu sama-sama kami di Kairo, lama tak jumpa, tiba-tiba menelpon saya. Abdul Somad, ya, saya dari Bandung. Ada apa? Ini ada salah satu radio, mereka sedang membahas ini, kami mau download, mau putar, tapi takut dituntut di pengadilan, takut plagiat. Gimana cara minta izin ke orang ini? Kebetulan saya hadir di sini. Saya bilang, sebarkan aja, itu kawan saya. Tapi setelah itu saya pula takut. Maka saya telepon kamu, boleh. Saya bilang semua yang sudah diuploadkan jamaah itu, maka sebarkanlah menjadi amal jariah, insyaAllah, menutupi dosa-dosa di masa lalu. Dosa Ustaz Abdul Somad di masa lalu, tak pernah kemakan bahkan 3 bayar saja. Caranya minta ampun insyaAllah tidak. Karena dulu saya waktu sekolah, banyak kawanku saya lihat makan tahu, makan bawang. Saya alhamdulillah selamat dari itu. Waktu itu bukan karena takut sama Allah, enggak. Munafik saya kalau saya bilang saya tak makan karena takut sama Allah. Tapi saat itu saya membayangkan bagaimana kalau yang berjualan itu mak saya. Jadi melihat mak tua itu, bagaimana kalau yang jual itu mak saya dan dia goreng bakwan untuk makan, lalu saya makan tak bayar. Waktu itu cerita tauhid, cerita Allah jauh lah zaman sekolah. Tapi selalu ternyata kedekatan dengan orang tua itu menjauhkan kita dari dosa.
Maka ibu-ibu, buatlah anak ibu itu dekat, sehingga ketika dia mau buat dosa, tak jadi dia berzina, tak jadi dia makan haram. Kenapa? Terbayang wajah ini. Bagaimana kalau ibu dididik orang? Dan itu Nabi mengajarkan itu. Ketika datang seorang bertanya, "Ya Rasulullah, izinkan aku berzina?" Sahabat yang lain sudah siap cabut pedang. Ini orang kurang ajar, masa minta berzina sama Nabi? Kupancung kepalanya. Kata Nabi, jangan. Nabi ajak dia dialog. Kau mau berzina? Ya. Bagaimana kalau orang berzina dengan ibu? Bagaimana kalau orang berzina dengan kakakmu? Bagaimana kalau berzina dengan adikmu? Bagaimana kalau berzina dengan muridmu? Soal itu dia terdiam. Ternyata orang kalau diajak dia berpikir, afala ta'qilun, afala tatafakkarun. Jadi tidak selamanya kemarahan menyelesaikan masalah. Seorang sahabat saya, dosen, datang mahasiswanya Kristen, ngejek Islam. Apa kata dia? Apa itu agama Islam? Masa mau makan daging kambing mesti beli kambing? Kan cukup beli sate aja. Jadi kata dia kalau mau beli makan kambing tak perlu beli kambing, beli sate aja. Apa maksudnya ini? Berzina, PSK online. Tak perlu nikah, aku terima dengan mas tunai, ribet repot. Cukup telepon datang selesai. Ngapain? Berzina cukup. Rupanya kawan ini cerdas. Ditanyanya mahasiswanya persis macam pertanyaan. Jadi menurut anda tak perlu menikah? Tak perlu pak. Zina kan selesai, bayar, tak ada yang rugi, sama-sama ridho. Bagaimana kalau PSK itu ibu kamu? Bagaimana kalau PSK itu kakak kamu? Bagaimana kalau berzina itu adik kamu? Bagaimana kalau perempuan itu anak perempuan kamu? Mendengar itu merah wajah. Ternyata ketika disentuh, selama dia menganggap perempuan itu objek, tapi perempuan itu adalah mak kita, adik kita, saudari kita. Kedekatan dengan ibu itulah yang putus sekarang. Kedekatan dengan ibu itulah yang putus sekarang. Kenapa? Karena si ibu sudah memutuskan kontak dengan anak sejak dari kecil. Dulu dikandung dia 9 bulan 10 hari, disusukan dia 2 tahun lamanya, dibesarkan dia dengan peluk cium. Itu yang tak dia dapatkan sekarang. Dikandung dia 9 bulan 10 hari, memang betul. Setelah itu dia tidak lagi menyusu kepada ibu, dia mulai menyusu kepada Al-Baqarah. Sakit betina. Selesai itu dia dititipkan dengan orang. Saya dikirimkan video oleh jamaah seorang ibu yang menyambut anaknya pulang. Anaknya pulang sekolah, kalau dia sambut dia, tiba-tiba anaknya bukan keperlukan dia, tapi keperlukan pembantu di sampingnya. Menetes air matanya, hampa kosong. Kemana? Anakku sudah lupa. Jangan sampai putuskan hubungan ibu dengan anak. Kenapa? Karena bahaya efeknya bukan hanya pada saat itu saja, tapi kepada makan haram, kepada perzinahan. Hubungan ibu dengan anak amat sangat erat, menjaga dia dari yang haram-haram ini, insyaallah. Terima kasih perhatian Bapak dan Ibu. Mohon maaf atas segala kesilapan. Ini yang dapat kita kaji pada subuh ini. Sebagaimana biasa kita lanjutkan dengan tanya jawab. Terima kasih. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.